Saya harap ada yang mengcounter ini ya. Ya tidak perlu Ki Haji Madudin, karena Ki Haji Madudin itu kayaknya menganggap saya itu tidak level untuk beliau tanggapi ya. Wallahu a'lam lah, tidak penting juga ya. Saya malah sudah tahu kemana kira-kira kalau mau ngeles ya. Saya berharap YouTuber yang lain itu ya, yang pro ya, Gus Jazuli misalnya mau memberi tanggapan, biar ini menjadi kajian bukan hanya masalah polemik nasab, tapi bagaimana kita bicara kitab-kitab ulama. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa aslahallahu umurul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khosatan fi Palestin wa fi ghairiha. Amin Allahumma amin. Ini sesi saya berbicara pengetahuan-pengetahuan yang sangat mendasar sebetulnya ya, kalau kita mengkaji, dan mudah difahami. Tidak perlu saya bacakan kitabnya karena di konten sebelumnya saya sudah 20 menit lebih itu menjelaskan isi kitab ya, seperti yang saya pahami begitu. Jadi logikanya Ki Haji Madudin itu, kalau nggak ada dalilnya maka berarti tidak ada. Dan dalil yang dimaksud oleh Ki Haji Madudin itu adalah kitab nasab yang sezaman atau yang mendekati. Jadi itu ya. Ini kalau mau dibawa kepada pembahasan tentang hubungan antara dalil dan madlul, maka ini masuk kepada dalil muayyan namanya. Artinya dalil tertentu, bukti spesifik. Sama dengan cangkir, kata Kiai Madudin. Apa buktinya cangkir itu ada? Kamu bisa lihat ada cangkir. Itu hanya satu dari dalil adanya cangkir. Maksudnya satu dari dalil saja, yaitu dalil dengan kamu melihat. Seandainya kamu buta, cangkir itu ada, kamu bisa meraba. Itu dalil lain. Artinya walaupun misalnya kamu nggak lihat, kamu sentuh, ada cangkir ya ada. Atau misalnya cangkir itu punya sebuah aroma ya, kita atau ganti jangan cangkir ya, botol minyak wangi atau apa gitu, atau buah gitu ya. Kalau di depan kamu ada orang taruh, kamu tidak sentuh, kamu terpejam, terus ada orang taruh sesuatu, ada bau mangga, ya, berarti di situ ada mangga. Atau ada sesuatu yang beraroma mangga, tanpa kamu melihat, tanpa kamu menyentuh. Jadi dalil melihat tidak ada, kamu tidak lihat, merem. Dalil menyentuh tidak ada, tapi ada dalil yang lain. Itu Pak kalau bicara dalil. Maka kaedahnya Ibnu Taimiyah itu ya, adamud dalili al muayyan la yalzamu minhu adamul madlul, la yajuzu nafyu syai'i li adamid dalili al muayyan. Enak Pak, logika berpikir begitu enak. Ini kaitannya nanti dengan ketuhanan ya. Allah itu sebelum adanya makhluk ini sudah ada, padahal dalilnya ya makhluk. Satu. Yang kedua, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, ini juga diulang di berbagai kitab. Ketika orang-orang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan dengan satu dalil, yaitu Nabi Isa punya kekuatan seperti menghidupkan orang mati, seperti menyembuhkan orang buta yang dari lahir ya, bukan kecelakaan, atau dan sebagainya. Kata orang-orang itu ini dalil kalau Nabi Isa Tuhan. Itu ditanya, sekarang apakah kalau tidak ada dalil berarti madlul tidak ada? Dalilnya kan bisa menyembuhkan, madlulnya adalah anak Tuhan atau Tuhan lah. Maka misalnya ada kardus atau kucing, kan tidak ada dalilnya. Apakah berarti tidak mungkin itu anak Tuhan? Nah, itu pertanyaannya. Kalau dijawab tidak mungkin karena tidak ada dalilnya. Oh, berarti sesuatu itu harus ada dalilnya baru disebut ada. Ya, bagaimana dulu Tuhan ketika belum ada makhluk ini? Berarti Tuhan juga belum ada. Itu mentok Pak logikanya di situ. Jadi ulama membahas ilmu itu lengkap Pak. Maka ada istilah mutorid, ada istilah munakis. Kalau dalam takrif atau definisi itu harus motorid, harus munakis. Maksudnya motorid, kalau kamu membuat definisi, pintu adalah bla 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 bla, maka apabila definisi ini ada pada satu benda, maka itu pintu. Apabila definisi ini tidak ada pada benda itu, maka itu bukan pintu. Itu namanya motorid dan munakis ya. Tapi kalau hubungan dalil dan madlul, nggak mesti
munakis juga, cukup motorid saja. Kenapa mesti motorid? Karena kalau madlulnya itu tidak ada, dalilnya ini mau menunjukkan apa? Jadi dalil ini mesti ada karena madlulnya ada. Ya. Tapi tidak berlaku sebaliknya, bahwasanya madlulnya ini harus ada. Madlulnya ini akan disebut ada kalau dalilnya ada. Enggak begitu ya. Kecuali, makanya diberilah pengecualian hal-hal yang sifatnya talazum. Talazum itu seperti kasus contoh ya. Saya mau merunutkan dengan mudah ya, tapi kalau dengan video mungkin lebih jelas. Jadi seperti mempertegas yang sebelumnya. Kita meyakini bahwa Rasul itu menyampaikan semua Al-Quran. Maka dalil sesuatu itu disebut Al-Quran adalah karena diucapkan dan dikatakan oleh Rasul, ini Quran, ini wahyu. Ketika ada orang bilang ini juga wahyu, maka pertanyaannya, mana dalilnya itu wahyu? Apakah Rasul mengucapkannya? Oh enggak ada dalilnya, tapi bisa jadi wahyu. Ditolak ini Pak. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan satu kaidah yang pertama, bahwa semua Al-Quran itu sudah disampaikan oleh Rasul. Maka kalau tidak disampaikan oleh Rasul, maka bukan Al-Quran berarti. Maka tidak mungkin ada surah selain yang sudah ada di Al-Quran. Kenapa? Karena itulah surah-surah yang disampaikan Rasul. Begitu juga tentang sholat. Rasul sudah mengatakan sholat itu ya 5 waktu yang wajib ya. Maka tidak bisa orang mengatakan ada sholat waktu yang wajib yang ke-6. Loh, dalilnya mana? Rasul kan tidak mengatakan. Iya, ya ada. Walaupun tidak dalilnya kan bisa jadi ada. Itu keliru begitu ya. Kenapa? Karena ini ada talazum. Ada keterikatan secara pasti. Nah, masalah ulama nasab dalam kitab dengan adanya orang, apakah seperti itu? Ini jangan dijawab dengan asumsi. Mungkin tadi saya tidak menjelaskan. Saya bawakan satu ibarah dalam kitab Al-Muntaqo fi Nasabi Hasan Al-Mujtaba ya. Ada di sebelah itu, kamu baca. Tidak ada kitab nasab itu yang sempurna. Itu Pak, pernyataan seorang nasabah. Apa artinya tidak ada kitab nasab yang sempurna? Mesti ulama nasab selengkap apapun dia menulis, pasti ada yang terlewat. Itu Pak logikanya. Kalau ini teorinya, berarti tidak bisa dipastikan bahwa setiap kitab nasab itu menulis semua nama, sebagaimana Rasul pasti menyampaikan seluruh Al-Quran, sehingga bila nama tidak ada dalam kitab nasab berarti tidak ada, sebagaimana bila Rasul tidak pernah menyabdakan atau mengucapkan berarti itu bukan Quran. Tidak bisa Pak, karena tidak sama. Ini yang ingin saya tegaskan. Jadi kata pengarang kitab Al-Muntaqo ini tidak ada kitab ulama nasab yang sempurna. Maka ketika ada ulama nasab setelahnya yang menambahkan nama sesuai dengan pengetahuannya di mana tidak diketahui oleh ulama sebelumnya, itu yang dipakai. Itu ulama nasab. Makanya selalu saya bilang, kalau mau bicara teori nasab, mengutip dari kitab-kitab nasab, tesisnya Ki Haji Madudin itu tidak bisa dipertahankan. Kecuali ya itu tadi, dengan berijtihad sendiri, al-abdal apa. Begitu ya. Kalau kamu berpikir semua ulama nasab itu telah menulis semua nama, berarti kamu yakin mereka tahu semua orang. Setiap orang itu tahu. Al-Ubaidili tahu semua orang. Al-Umari tahu semua orang. Siapa yang mengatakan begitu? Toh ulama nasabnya malah mengatakan tidak mungkin ada kitab yang sempurna. Kan begitu Pak, begitu. Makanya ketika As-Samarqandi yang belakangan atau ulama-ulama nasab itu walaupun jauh menambahkan nama, itu diterima. Kenapa? Karena satu sisi lagi dalil itu bukan hanya kitab. Misalnya ada orang tahu dari bapaknya kalau dia adalah anaknya, itu sudah dalil Pak bagi dia. Orang lain bisa saja tidak tahu kalau itu anaknya, tapi bagi dirinya kebenaran itu anaknya ada dalilnya. Misalnya kamu juga punya sesuatu gitulah di rumah kamu sembunyikan. Itu barang itu ada Pak. Mau semua orang bilang tidak ada karena orang tidak pernah melihat, nggak merubah keadaannya Pak. Tetap ada barang itu. Memang sengaja kamu sembunyikan. Ini kan logis. Bahwasanya tidak mesti keberadaan barang kamu itu harus ada dalil. Orang lain semua tahu. Dalam masalah nasab, misalnya tahu dari bapaknya. Bapaknya ditanya, kamu tahu dari siapa? Tahu dari bapaknya lagi. Terus sampai ke atas. Itu sudah dalil Pak, sudah petunjuk. Perkara kamu anggap tidak kuat karena itu tidak sezaman dalam bentuk kitab, berarti jangan bicara dalil, tapi fokus kepada ijtihad Anda bahwasanya kitabnya harus sezaman, jangan dioplos ya. Jadi kalau mau bicara dalil, petunjuk itu banyak sekali macamnya. Misalnya ada satu hukum
Al-Quran tidak ada dalilnya, tapi dari hadis. Ini contoh bahwa dalil muayyan itu tidak bisa menafikan madlul walaupun tidak ada. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi ada dalil lain. Begitu juga masalah nasab. Ya. Bisa jadi dalilnya bukan kitab yang sezaman, tetapi isnad. Di mana isnad itu adalah transmisi berita dari orang ke orang ke orang. Itu sudah dalil. Mau kamu bilang itu dalilnya tidak kuat, tapi kan ada. Itu Pak Yai, itu jadi jangan bawa teori-teori dalil. Ya silahkan beristihad. Kalau memaksakan diri bawa teori dalil, ya itu akhirnya kitab dipotong-potong. Sesuatu yang konstruksinya adalah pengecualian tapi dibaca terpisah, mustalzimannya dibaca mustalzimun, dibuang idza kanahnya, dibuang yustasnanya, sehingga menjadi kalimat tersendiri dijelaskan secara terpisah. Itu namanya tidak jujur ya. Allahumma hdina hadasabil. Saya harap ada yang mengkonter ini ya. Ya tidak perlu Kiai Haji Madudin, karena Kiai Haji Madudin itu kayaknya menganggap saya itu tidak level untuk beliau tanggapi ya. Wallahu a'lam lah, tidak penting juga ya. Saya malah sudah tahu kemana kira-kira kalau mau ngeles ya. Saya berharap YouTuber yang lain itu ya, yang pro ya, Gus Jazuli misalnya mau memberi tanggapan, biar ini menjadi kajian bukan hanya masalah polemik nasab, tapi bagaimana kita bicara kitab-kitab ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.